focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bertemu lagi dengan saya, dan kali ini alhamdulillah saya sedang berada di sebuah lahan pertanian yang kecil mungil. Kita bisa lihat ini adalah tanaman anggur, dan di samping saya seorang yang penggarap anggur, dan beliau juga ahli di bidang anggur. Kalau kita sebut ahli ya disebut ahli karena memang ini hasilnya sudah berbuah. Di samping saya adalah Kang Bayu. Nama saya Bayu Anggara. Bayu Anggara. Iya. Nih Kang, udah berapa tahun menanam anggur ini, Kang? Menanam anggur. Untuk yang paling pertama itu yang di depan rumah saya ya kan ya. Itu umurnya udah 1 tahun. 1 tahun. Itu jenisnya jenis Taldun. Taldun dari Ukraina awalnya. Anggur asli. Iya. Kalau yang di sini? Untuk yang di sini ini jenis Gospi, umurnya baru 7 bulan. 7 bulan, guys. Sahabat lihat. Ini umurnya 7 bulan tapi kita bisa lihat buahnya. Berarti ini anggur semuanya impor ya? Ya, untuk yang saya budidayakan, yang saya buahkan ini hampir semuanya impor gitu kan. Impor? Iya, impor. Dan yang lebih menarik lagi nih sahabat, kita tanya ya. Akang ini keluaran IPB bukan? Bukan. Saya lulusan SMA. Lulusan SMA? SMA 26. Jadi belajar menanam anggur ini khususnya dalam pembenihan, gimana caranya bisa sampai seperti ini gitu? Kan sekarang mah zamannya udah modern Kang ya. Kita bisa otodidak lewat YouTube. Kita juga kan bisa berteman sama orang Ukraina aslinya. Kita pakai Google Translate ya Kang ya. Kita suka ngobrol, saya juga suka tanya-tanya gimana cara perawatannya, gimana cara media tanamnya. Saya juga sering tanya-tanya ke mereka gitu. Tapi Kang, kan orang tuh nggak ujuk-ujuk tertarik dengan anggur ya. Mungkin dulunya basicnya Akang ini suka sekali tumbuhan kayaknya. Iya, kalau saya mah kebetulan suka menanam kayak sayuran kayak gitu ya. Jadi kalau mau makan itu tinggal metik, kayak cabai kayak gitu, seneng. Awalnya emang suka menanam kayak gitu. Ya. Dan ketika melihat tayangan anggur di YouTube jadi tertarik ya? Ya, karena saya lihat anggur itu nilai estetiknya tinggi gitu. Jadi orang kalau ngelihat pohon anggur itu wah gitu asa gimana, walaupun kadang-kadang yang banyak ditanam di kita itu anggur lokal ya, tapi apalagi ngelihat anggur impor gitu Kang. Jadi orang jadi tertarik pingin nanam gitu. Nah, saya banyak belajar. Awalnya mah nggak tertarik buat pembibitan kayak gini ya, pingin ngebuahin aja dulu. Ketika saya banyak ngebuahin kayak yang di depan, adalah permintaan dari teman-teman gitu kayak gitu. Akhirnya saya bikin bibitnya sekarang gitu, biar orang-orang bisa menanam anggur impor ini. Betul. Jadi Kang Bayu ini bukan hanya menanam untuk kepentingan pribadi, tapi sahabat juga bisa meniru di rumah atau kalau punya pekarangan di sini banyak bibitnya. Dan Kang Bayu ini menjual bibit-bibit anggur impor. Iya, betul. Kalau nggak percaya hasilnya, nih buktinya hasilnya. Ini hasilnya semuanya kan? Jadi dari bibit itu. Kalau mau jualan, kalau bisa kita belajar aja ngebuahin aja di rumah gitu. Jadi kalau ada yang beli sama kita juga, kita udah bisa membimbing mereka untuk membuahkan. Jadi kalau bisa jangan dulu jualan kalau kita belum tahu ilmunya gitu kan. Lebih baik perdalam dulu ilmunya biar kita ntar bisa berbagi pengalaman kita untuk konsumen kita antarnya. Ya kayak gitu. Ini bibit ini kita lihat sampel ya. Ini sebesar ini bibit. Ini dijual harga berapa Kang? Ini sebenarnya mah setiap jenis berbeda-beda harga. Iya, tergantung jenis anggurnya ya. Ya betul. Ini jenis anggur apa ini? Ini TLD itu Taldun yang di depan ya. Jenis Taldun biasanya saya jual ini harganya masih 200.000. Tapi untuk warga Cipadung kemarin kadang-kadang saya turunin harganya bisa sampai 150 gitu. Kalau sekarang mah khusus warga Cipadung untuk warga guys. Cipadung, bisa 150.000. Ini dalam jangka waktu berapa bulan nih bisa tumbuh anggur? Insya Allah kalau perawatannya bagus, media tanamnya bagus, support dalam waktu 7 bulan lah paling lambat. Iya.
7 bulan paling lambat bisa berbuah gitu. Paling cepet ya 6 bulan. Malah di teman saya kemarin di Gede Bage Kang ya. Betul. Kan suka update ya, suka laporan perkembangan umur 5 bulan sekarang udah berbuah, jenis Taldun juga. Di Gede Bage. Ya kalau saya simak ya, kalau saya perbandingkan dengan peternakan nih, Iya. orang yang hobi beternak, pada dasarnya intinya sama. Iya. Dalam masalah peternakan juga intinya dari hati dulu ya, senang dulu, Harus hobi dulu gitu. hobi ya, senang. Kalau sudah senang pasti kita akan merawat, karena anggur ini kan perawatannya cukup rumit ya. Ya, Coba lumayan. Kang jelaskan perawatannya Kang. Perawatan dari awal media tanam juga harus dipermentasi dulu. Jadi dinetralkan biar tidak ada hewan-hewan yang hidup atau nematoda gitu. Jadi nggak ada yang makanin akar. Terus ntar harus ada fungisida. Fungisida itu anti jamur ya. Biasanya anggur impor itu rawan lah kena jamur. Betul. Insektisida kayak trips sama hama yang hidup itu harus punyalah obat-obatannya kayak gitu. Ntar sampai pembuahan malahan mah kalau nggak tahu buah itu sering pecah, sering busuk, banyak sih yang harus dipelajari dari anggur mah. Dari nol banget. Betul, Dari betul, nol betul. banget. Nah, ya tanaman itu seperti kita memelihara anak aja. Iya betul. Kalau kita punya anak ya jangan dibiarin anak itu kita ngurus. Coba kalau kita punya anak, biarin aja anak itu nggak akan tumbuh, tapi tidak akan tumbuh sesuai dengan harapan kita. Iya betul. Nah begitu juga dengan Anda, nih Anda yang senang misalkan ingin, jadi jangan melihat hasilnya, Ya harus diproses dari dulu. proses ya. Betul kan. Ujuk-ujuk beli aja benih, simpan aja di rumah, nggak dirawat nggak apa-apa, akan tumbuh. Iya. Akan tumbuh itu si anggurnya, tapi tidak akan menghasilkan buah yang baik ya. Tidak akan maksimal betul. Makanya yang mahal itu Kang bukan harga anggurnya sebetulnya, bukan harga bibitnya, tapi gimana kita edukasi gitu. Nah, edukasi dan perawatan itu. Ada berkelanjutan gitu. Misalnya ada yang beli dari saya, kasih nomor WA-nya, harus selalu ada komunikasi, jangan sampai sesudah mati barulah laporan, jadi nggak enak gitu ke saya. Jadi selalu minimal seminggu sekali lah laporan, Kang perkembangan kayak gini. Makanya yang sering-sering bawa ke saya mah alhamdulillah sekarang udah pada berbuah kan. Nah, enaknya ini sahabat ya, kalau beli benih dari Kang Bayu ini, jadi Kang Bayu ini tidak melepas begitu aja. Jadi Harus dia ada membuka ruang konsultan ya. Betul kan. Ruang konsultasi. Dibimbing sampai Ya, berbuah. dibimbing, ini Kang gimana? Kok tanamannya kering-kering? Ya kasih solusi. Betul. Mungkin juga dipantau ke lapangan juga mungkin ya. Ya kalau Tepat, ada kalau waktu luang mungkin ya Kang ya. waktu luang, ya. Kayak pemangkasan nih kemarin yang di Ranca Ekek ya di Pacandra. Baik ini udah waktunya berbuah. Saya ke sana dipangkasin. Sekarang alhamdulillah udah berbuah gitu. Kalau masalah pemangkasan mah kadang-kadang saya suka meninjau langsung. Ayo sahabat yang punya lahan dan bingung untuk menanam apa, ayo segera hubungi Kang Bayu ya. Di sini banyak benih, banyak bibitnya, banyak bibitnya. Nanti Kang Bayu yang akan memberikan tips and tricksnya, cara, dan Kang Bayu tidak akan melepaskan begitu saja, terus akan dipantau. Ini luar biasa. Insya Allah, ya. Nah Kang, sikap pemerintah setempat gimana Kang terhadap pertumbuhan anggur ini? Kalau kunjungan mah udah ada ya Kang ya, dari kemarin dari Kunjungan. kelurahan, dari kecamatan, dari Pak Ketua DPRD juga. Cuman mungkin belum continue gitu Kang, belum ketemu lagi secara intens, baru Hanya berkunjung. sebatas kunjungan. Ya, mungkin obrolan ada tapi belum intens gitu Kang. Ya mudah-mudahan ada rezeki bersama gitu. Pingin juga kalau cita-cita mah bikin skala kebun, itu mah sekedar cita-cita ya Kang ya. Betul. Tapi sekarang mah saya fokus dulu di rumah untuk pembibitan sama perawatan yang di rumah. Mudah-mudahan kedepannya ya ada perbaikan juga itu untuk skala kebun. Iya. Ada ini Kang, harapan dari pemerintah nggak? Coba sampaikan aja lah. Siapa Ya, tahu harapan mah saya satu mungkin bisa berkolaborasi ya kan di atas sudah banyak tempat wisata. Betul. Kan bisa di samping tempat wisata itu kita bikin tamannya konsepnya anggur kan bisa aja. Ya. Mungkin kayak gitu sih Kang harapan saya. Ya, saya mah sedikit aja nih masukan buat pemerintah, baik Kota Bandung khususnya dan umumnya Provinsi Jawa Barat yang lahan tanahnya masih luas. Tolong ini cepat diakomodir oleh pemerintah, jangan sampai Kang Bayu ini nanti dicaplok oleh swasta nih. Lebar kan, namun dicaplok oleh swasta, diberi gaji yang besar, yaitu kan hak Kang Bayu. Kang Bayu juga perlu penghidupan ya. Dan akhirnya pemberdayaan bagi
kota setempat tidak ada lagi. Oleh karena itu saya mohon pemerintahan segera bertindak, fasilitasilah Kang Bayu ini, mau tempat mau apa, bisa kan di atas ya, masih pegunungan kan kita Masih belum punya banyak. di Bandung ini belum punya taman anggur ya, khususnya di Bandung Timur. Bandung Timur belum ada. Dilihat ini bisa jadi keren nih, para bisa mengambil juga, bisa jadi devisa keuntungan Betul, untuk pemerintah kota wisata ya. Betul. Wisata lokal datang ke sini, bisa mencicipi anggur ya, anggur yang sifatnya internasional ya. Iya, anggur Ini impor. taraf internasional, impor ya. Iya, anggur impor. Tapi ada di kota Bandung. Saya harap pemerintah cepat tanggap, jangan sampai keduluan oleh pihak swasta yang sifatnya komersil, yang sifatnya kapitalisme. Saya berharap pemerintah harus segera turun tangan untuk memberdayakan anggur ya, yang diberdayakan oleh Kang Bayu, khususnya Kang Bayu lah. Khususnya Kang Bayu, untuk diangkat supaya memberikan kesejahteraan hidupnya, jangan sampai dicaplok oleh swasta. Sayang kalau dicaplok oleh swasta, kita ngegel curug. Gitu kan ya Kang Bayu ya? Siap. Padahal nanti sudah ada tawaran dari pihak swasta ya. Ya, alhamdulillah gitu kan, kalau itu mah udah ada. Cuma saya juga nggak cepat-cepat mengambil keputusan gitu. Saya juga masih kalem lah jika saya mah ya, beli salah langkah gitu. Makanya tenang aja dulu. Tuh Pak Wali Kota, Pak Gubernur nih. Udah ada tawaran dari pihak swasta nih. Sayang sekali kalau sudah dicaplok oleh pihak swasta. Nah, ini anggur ini ada kalau cita-cita mah pasti luhur ya. Ya betul. Coba Cita-cita mah Kang Bayu punya seluruh cita-cita apa nih ke depannya? Kalau ada rezeki nih, kalau ada rezeki ke depannya tentang anggur ini gitu. yang saya cita-citakan ya Kang ya. Jadi saya pingin punya lahan yang gampang akses ya Kang ya, mungkin di pinggir jalan. Saya pingin buat agroresto kan. Agroresto. Iya, yang saya ini juga sebenarnya tempat ngopi saya sama teman-teman barudak tuh suka ngaliwat di sini kan. Kalau malam-malam kan ini ada lampu, colokin lampu terang. Jadi tempat ngopi, jadi tempat sharing, kadang-kadang kan bisa jadi tempat perkumpulan anak muda lah, sharing-sharing ilmu. Nah, itu yang saya cita-citakan sampai sekarang. Yang belum terrealisasi, tapi insya Allah sih ikhtiar mah selalu ya Kang ya, insya Allah. Agroresto selain kopi bisa juga kan, blender anggur Bisa, langsung kan. Wah, bisa. keren. Bisa, Ini cita-citanya nih Pak. Pemerintah ingin punya lahan. Pemerintah itu banyak lahan, khususnya Gubernur Jawa Barat ya. Jawa Barat itu masih banyak lahan. Tolonglah berilah, fasilitasilah. Ini anak bangsa, daripada lahan ini dirampok oleh orang-orang yang tidak jelas, pengusaha-pengusaha yang tidak jelas ya, dengan tidak bayar pajak, merampok tanah ya. Lebih baik diberikan kepada kan sekarang Kang ya, lokal. di atas udah banyak banget bikin perkomplekannya. Saya kebalikannya, saya bikin mau penghijauan sebanyak mungkin. Mungkin ntar bukan hanya di anggur Kang, sekarang saya sudah fokus ya untuk tanaman-tanaman lain akan saya hijaukan Bandung teh gitu. Bandung bakal dihijaukan ku saya, insya Allah cita-cita mah ke situ gitu. Nih Pak Emil nih, kayaknya Pak Emil ini pasti bakal tertarik nih dengan penghijauan ya, daripada izin lahan dengan kepada pengusaha pemukiman, perumahan. Justru malahan penghijauan rusak ya. Bukan nggak boleh ada pemukiman, bukan ya, betul. harus seimbang. Harus seimbang ya. lah. Amdalnya juga rusak, tapi alangkah lebih baiknya di atas juga, di samping perumahan-perumahan kita punya kebun anggur, tanaman anggur, tempat ngopi ya sambil nganggur, sambil makan anggur. Itu cita-citanya Kang Bayu luhur dan luar biasa. Saya berharap pemerintah harus cepat tanggap nih. Amin. Nah sekarang ini maaf ya, ini mah kita sharing aja. Sudah ada penghasilan nggak dengan segini? Kalau penghasilan mah tengah lelengit ya, cek bahasa Sunda mah mengayakeun bahasa Sundanya kan. Ya, tengah lelengit. Tengah lelengit. Ya, tapi saya mah jujur. Mau dipecat. Bahasa Sunda. Saya mah berjalan kan, bukan dari seorang sultan, bukan dari seorang yang bermodal gitu. Betul. Saya mah punya rezeki sedikit, menjual 3 bibit, 5 bibit, saya beliin bajaringan kan. Beliin bajaringan. Beliin lagi, jadi kan bajaringan 120 ya. Tentu nggak akan cepat gitu kan. Saya membuat seperti ini tentu prosesnya lama. Jadi saya itu selalu menabung gitu kan. Selalu menyisihkan pendapatan saya dari bibit itu, saya sisihkan untuk ya membuat seperti ini. Walaupun ini juga belum beres ya Kang ya. Mini greenhouse mungkin ya.
ini juga belum beres, tapi udah memakan biaya hampir 25 juta ini teh Kang. Kikian teh gitu. Tapi insya Allah dengan saya menyisihkan uang selalu ya menginikan rezeki gitu. Walaupun lama tapi berjalan maju gitu Kang. Ya, walaupun lama tapi berjalan maju kayak. Keren. Tapi saya yakin kalau kita menempuh dari proses bawah, ya dari bawah banget. Dari bawah banget, nanti kita akan menuju puncak tangga kehidupan. Itu proses standar itu yakin. Ya. Nah dengar nih, khususnya juga dinas UMKM nih, daripada memberikan modal kepada orang yang tidak jelas usahanya, ini udah jelas nih. Iya. Ini udah jelas sekali. Jika sarana mah dari perih lah Kang gitu ya, dari nol teh bener-bener dari nol gitu. Ada penjualan bibit ya kata saya tadi ya, bukannya saya nggak mau gitu merubah gaya hidup saya, tapi saya putarkan kembali untuk modal ini gitu biar sedikit berkembang, ada perkembangan. Kang Bayu itu udah nikah? Belum saya. Belum nikah. Belum nikah saya. Seorang pemuda belum nikah, masih bujangan, sudah tertarik dengan keindahan buah ini luar biasa loh, jarang sekali ada di kita. Nggak tertarik seperti pemuda lain ngumpul-ngumpul geng motor ya, karena kan saya mah berawal dari orang yang sederhana gitu Kang, bukan nggak mau kayak gitu, tapi saya melihat kondisi saya gitu. Tapi lebih baik janganlah ikut-ikutan yang begitu. Jadi merintis karir Kang. Betul. Yang terakhir harapan saya sebagai warga Bandung khususnya berharap sekali kepada pemerintah untuk mengeluarkan bantuannya yang berupa kerjasama apapun untuk memberikan keuntungan dan fasilitas kepada Kang Bayu ini dalam membudidayakan anggur impor supaya apalagi Kota Bandung bisa menjadi ikon Kota Bandung ya. Ini luar biasa. Harapan terakhir Kang Bayu buat Kang Bayu dan juga buat pemerintah nih, pemerintah dan juga masyarakat sekitar. Ya harapan saya mah pingin ya bikin khususnya di Bandung Timur aja dulu ya Kang ya, jangan jauh-jauh gitu. Di Bandung Timur itu setiap rumah punya lah, makanya setiap rumah itu punya. Jadi saya punya misi ngehejokeun Bandung gitu Kang. Jadi kayak di itu ya Kang, kayak di Subang ya, tiap rumah ada rambutan gitu ya. Saya mungkin pengen anggur di situ juga, saya butuh tempat edukasi makanya Kang. Jadi buat menampung banyak orang. Jadi kita belajar dulu nih sebelum saya sebar bibitnya, harus ada edukasi dulu gitu, harus tahu dulu nih caranya gitu, gimana cara ngurus anggur tuh ya harus tahu dari situ dulu gitu. Sebelum kita menanam itu harus tahu dulu gitu kan, cara perawatannya kayak gitu. Oke. Terakhir Kang, alamat IG-nya Kang punya? Kalau IG ada saya @bayu19anggara. @bayu19 Anggara. Jangan lupa di follow ya IG-nya. Saya juga suka pakai FB sih. Kalau ini FB juga ada. FB kalau apa profil FB-nya? FB Bayu Anggara, nama asli. Bayu Anggara. Ya. Nanti bisa dilihat di sini. Nomor WA-nya ya. Dan juga nomor WA kontaknya nanti juga kita akan tulis di sini ya. Iya. Yang mau sharing-sharing boleh Kang ya. Belajar. Mau sharing-sharing. Sahabat yang punya tanah, punya lahan, bingung untuk nanam apa, datang ke Kang Bayu untuk konsultasi tentang masalah anggur. Saya yakin tidak akan mengecewakan. Oke, terima kasih Kang Bayu. Mudah-mudahan ini sukses dan mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah. Amin. Dan saya berharap nanti saya datang ke sini lagi ada perubahan ya. Bukan Kang Bayu yang sekarang, tapi Kang Bayu yang sudah punya ratusan karyawan nanti di sini. Amin, ya. Mudah-mudahan dan kita berharap ya semoga Allah mengabulkan harapan kita semua. Sampai di sini jumpa kita dengan Kang Bayu, seorang yang disebut ahli dalam pembudidayaan anggur walaupun secara otodidak, tetapi saya yakin tidak akan kalah dengan orang-orang yang kuliah di pertanian. Satu langkah maju Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.